lovers talk gitu ya? Yes, betul. Kita chill, ada makanan-makanan di sini. Iya, tapi nggak boleh diliatin, nggak Iya, di-endorse. nggak di-endorse. Kalau kecuali kita di-endorse gitu ya. Boleh Kita tunjukin sekarang gitu. Betul, masuk. Satu. Oke. Sambil kita sambil kita ngobrol-ngobrol, kita mau bahas. Langsung aja ya, nggak usah bridging-bridging, nggak usah, langsung aja udah. Kita tuh hari ini mau bahas tentang people Pleaser. Yes. Yes, please. yang yang people pleaser itu. Nah, coba komen di bawah. Boleh. Aku komen boleh? Boleh. Boleh. Ini harus komen di sebelah gue. Aduh. Harus. Oh, kenalan dulu. Kalau kita berdua kan udah sering masuk ya. Betul. Coba kenalan dulu. Hai, aku Valeri. Oke. Kita tuh spesial guys. Dari tadi kita nungguin dia. Dia tuh udah kayak artis jadwalnya padat merayap yang Guest kayak star. Iya, guest star kita ini kita nungguin 5 jam tadi kita di sini. Makasih banjir guys. Nah, tapi sebelum itu kita ini ya, kalau sesuai pengertian kita sendiri itu kan kayak gimana gitu. Gimana kalau kita coba lihat di Google, people pleaser tuh apa sih gitu. Apa itu people Pleaser. Nah, menurut AI, deh. Gimana sih? People pleaser adalah julukan untuk seseorang yang memiliki dorongan kuat untuk selalu menyenangkan orang lain, bahkan dengan mengorbankan diri sendiri, kebutuhan dan keinginan pribadi. Nah, siapa nih yang pernah? Aku. Kita semua pernah nggak sih pasti? Iya. Pasti pernah nggak sih? Nggak mungkin pernah nggak Nggak pernah. Pernah. Pasti kita pengennya nyenengin orang, buat diri sendiri tuh kayak nanti bisa. Nanti ujung-ujungnya kita yang sakit hati. gitu ya. Betul. Contoh, ada yang mau cerita nggak? Kalian tuh paling sungkan banget. Kan bisa dibilang people pleaser tuh kayak sungkan gitu kan? Betul. Nah, kalian tuh paling sungkan banget kalau apa? Kalau ada masa-masa apa gitu? Kalau dimintain tolong orang. Dalam hal apa tuh? Boleh cerita nggak? Apa aja sih? Kalau misal orang yang lagi susah, terus dia minta bantuan, tolongin. Entah itu tugas, entah itu masalah keuangan. Tapi yang tolongin tahu diri nggak? Ada yang tahu diri, ada yang enggak. Kebanyakan enggak. Ups. Nah, gimana kamu cara menghadapi orang-orang yang nggak tahu diri itu? Kalau aku lupain aja sih. Ikhlas. Yakin ikhlas. Yakin. Kalau kalian gimana? Kalau aku tuh pernah di suatu hubungan, aku tuh udah emang anaknya people pleaser, terus aku kalau bucin tuh udah kayak gimana gitu kan. Aku tuh pernah kayak sampai aku udah mengorbankan banyak hal, tapi ternyata tetap aja aku yang disakitin, aku yang ditinggalin, aku yang diselingkuhin. Bye. Sakit. Ya, lovely? People pleaser ya. Yes. Sungkan gitu ya. Yes. Sebenarnya tuh kayak ada di titik dimana kayak badan, jiwa, raga, mental ini kayak bener-bener capek banget. Terus rasanya mau mendengarkan orang itu sedikit minim gitu. Ada kalanya pasti kita capek dong. Terus tiba-tiba ucuk-ucuk nih ya, kayak ada beberapa orang atau sekelilingku yang membutuhkan aku gitu. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya mereka emang butuh aku, tapi balik lagi ya, karena bukan yang minta timbal balik ya, tapi kan kayak sungkan gitu loh mau nolak, kayak aku capek, bisa nggak ceritanya nanti aja gitu. Padahal tuh ya fine aja mungkin sebenarnya ya, cuman kayak karena nggak enak kayak ya wes nggak apa-apa, ada aku di sini, kayak kamu cerita kalau misalnya ada apa-apa, ada aku di sini. Padahal diri ini kayak aku juga butuh orang lain, kayak ayo dong, aku juga perlu kalian gitu. Kamu juga pengen didengerin. Benar. Tapi ketika kamu butuh didengerin, dia gitu sih, kadang kayak gitu. Buat nolak itu susah banget, karena kayak Ya, penting bener-bener. orang lain nyaman, penting orang lain aku peluk seerat-eratnya biar dia tuh ngerasa aman, damai. Padahal diri sendiri tuh kayak aduh aku capek, kayak ada sayatan-sayatan gitu. Padahal itu ya. tapi kan kalau kita terlalu sering kayak gitu, nggak baik buat mental. Betul. capek banget. Pasti kayak tertekan sendiri nggak sih? Karena kamu berusaha menurunkan egomu demi orang. Betul. Apa turning pointmu yang sampai kayak kamu bener-bener udah deh, aku nggak mau nolongin orang terus, nggak mau sungkan sama orang ini terus? Kayak aku. Iya. Ya kalau orangnya emang kayak udah berkali-kali minta tolong, terus udah tak tolongin, tapi ternyata orangnya udah emang menurutku udah tak nilai berkali-kali dia emang nggak tahu diri, ya udah gue bye-bye sih.
daripada sakit hati sendiri yang ngapain. Benar-benar. Kalau Aku bakalan harus capek dulu secapek mungkin, bakal kayak wis enough buat aku berusaha bertahan, berusaha nggak enakan, berusaha kayak nggak papain orang-orang itu. Tapi kayak setelah dipikir-pikir lagi kayak iya, yang ngertiin diri sendiri ya kita gitu. Kalau misalnya orang lain aja nggak bisa ngertiin kita, terus kita nggak ngertiin diri sendiri, ya apa caranya? betul. Gitu sih. Oke. Nah kalau dari Cici nih, Kalau dari aku sama sih kayak Lovely. Aku tuh ya itu tadi yang di hubungan yang itu tuh aku bener-bener kayak aku capek dulu sampai kayak aku udah gak kuat deh itu, baru aku berhenti. Dan itu ngaruh sampai sekarang guys. Kayak itu jadi turning pointku. Akhirnya sekarang tuh aku gak gampang sungkanan sama orang. Kayak kalau misal ada yang kayak Cina Valerie ditolongin tapi nggak tahu diri, udah itu menurutku udah cukup bisa menjadi alasan untuk cut off dia. oke. Karena aku tuh bukan tipe orang yang kayak aku nggak suka sama orang tapi aku berusaha suka-sukain. Mau nggak apa ya Apa-apa. bahasanya? Iya. Kayak aku nggak mau berusaha Fake, topeng gitu nggak sih? kayak ya udah kalau nggak suka. Jangan sampai aku nggak suka tapi kayak di depan hai. Ya, aku paling munafik lu. greget sama Ya. orang-orang yang seperti itu gitu. Benar. Ya ada kalanya kita boleh jadi badut tapi nggak seharusnya kita terus-terusan jadi badut. Ngebahagiain orang lain boleh tapi bahagiain diri sendiri dulu. Jadi badut tuh menurutku badut yang baik, yang kayak jadi badut ketika ada yang sedih kita hibur, Betul. ada yang Betul. tapi bukan jadi badut yang kayak kita bertopeng. Mhm. Bertopengnya untuk menutupi keaslian diri kita sendiri. Mhm. Karena menurutku kita akan bisa berteman dengan kita akan bisa berteman lama dengan orang-orang yang kayak jujur apa adanya, kita tuh kayak gini loh. Ya, biar nggak capek kan gitu. Baik. Nah, gue. Nah, abis nih topiknya. Apa? Apa lagi? Hah? Apa lagi? Pertanyaan. Ciri-ciri orang people pleasure ya? Lanjut kan? Lanjut ngomongnya. Ngobrol apa itu ya. Ulang. Pengalaman dengan orang people pleasure kalian kayak gimana? Oke. Nah, ini guys. Kan ada tuh orang-orang yang kayak kita udah emang niat kita tuh tulus mau nolongin dia nih gitu. Betul. Tapi ternyata orangnya tuh nggak sadar diri, orangnya tuh malah jelek-jelekin kita gitu. Menurut kalian gimana cara ngadepin orang-orang yang kayak gitu, yang malah justru ngemanfaatin kebaikannya kita? Karena saking kita sungkanannya, kayak kita dimintain tolong tuh karena saking kasihan, sungkan ya, yaudah deh aku tolongin gitu. Karena kita sering kayak gitu, akhirnya dimanfaatin kan sama orang itu gitu. Nah, Aku bakalan membatasi hubungan yang intens dulu sama orang itu. Biar aku tahu kayak apa yang aku rasain, aku cari tahu nih sumber dari semuanya itu apa. Baru nanti aku akan memutuskan kayak go bye-bye kalau kata Valerie. Sama sih, pasti kayak udah malas interaksi sih. Betul. Kalau emang dia mau berubah ya baru approach Boleh. lagi, tapi kalau emang dia nggak berubah ya gue baik. Tapi walaupun dia nanti balik lagi, pasti kan di dalam setiap kita kayak udah ada ini ya tanda, ya kan? yakin gitu, pasti Pasti kayak ada udah balikan itu, iya kayak kayak tadi ini kan. yakin ta beneran ta gitu. Jadi kayak ya antara percaya dan tidak percaya gitu. benar. Karena orang tuh, iya, karena aku sendiri juga ngerasa ya, orang tuh gampang banget berubah hatinya, yang namanya juga manusia gitu. Betul. Kayak kamu sekarang bisa ngejelek-jelekin orang ini, Mhm. tapi entar kamu bisa ngejilat ludahmu sendiri, kamu Betul. dekat sama dia gitu. Betul. Jadi hati-hati buat jaga omongan ya. Mulutmu adalah harimaumu. Roar, dragon, roar. Tuh. Gitu sih. Iya sih. Kayak nggak usah sok-sok kayak aku nggak suka nih sama dia, aku udah gak mau deh temenan sama dia, kayak. Tapi ujung-ujungnya lu temenan sama dia anjir. Ya. Jadi lebih baik kayak ya kamu suka nggak suka sama seseorang ya, Ya udah yang sih. tahu dirimu sendiri. Jangan ngajak-ngajak atau bahkan kayak nggak mungkin aku sama si ini kayak ih iu banget sih dia. Terus ujungnya kayak sini tayang gitu. Iya. Kayak mending lebih baik dibatasin aja daripada Ha-ha. kamu ngejelek-jelekin terus ujungnya kamu balik ke orang yang kamu jelek-jelekin. Masa kamu kayak yakin tah beneran gitu. Itu berlaku juga buat teman deket. Berlaku dong. Kalau aku iya, karena kayak apa ya? Kamu tuh nggak akan selamanya kok deket sama orang-orang ini.
Jangan sampai kamu ngorbanin banyak hal cuma demi orang yang kita nggak tahu dia bakal stay terus sama kita apa enggak. Mahal. Kecuali emang ya kita udah tahu dia kayak gimana dan menurut kita dia nggak bakal kayak gini gitu. Kan sebenarnya orang-orang kayak gitu tuh udah kelihatan sebenarnya, udah kecium baunya gitu loh kayak dari awal tuh. Dari awal kenal juga udah ada. Benar, udah kelihatan tanda-tandanya. Tinggal kita mau nerusin apa enggak gitu. Benar-benar. Tapi ada baiknya kalau nggak diterusin kan. Nah, sampai kapan mengorbankan diri sendiri? Emang kamu mau kayak gitu terus? Enggak. Kayak bingung guys. Orangnya nggak ada. Duh. Apa? Nggak jadi. Feel all. Orangnya nggak make sense kan. Nah, terus Lanjut. Kira-kira nih orang-orang luar sana yang nggak tahu kita people pleaser kayak gimana? Gimana ya pertanyaanku? Kira-kira orang lain tahu nggak ya kalau misalnya kita tuh adalah orang yang people pleaser? tahu dong. Makanya mereka manfaatin kamu. Iya ya benar lagi. Karena dia tahu kamu bakal nolongin dia. Kayak sekali kamu nolongin dia pasti kayak wah dia mau nolongin, coba lagi yang kedua kamu nolongin udah pasti seterusnya kamu bakal diminta Tapi tolong mereka dia. nggak mikirin kita juga. Enggak. Biasanya enggak. Karena mereka udah di mindsetnya mereka, oh aku bakal ditolongin sama dia, aku bakal ditolongin sama dia urusan. Oh dia banyak kok, dia pasti nolongin aku gitu. Tapi susah nggak sih jadi orang people pleaser itu? Susah banget. Kayak menolak kayak aduh Susah aku banget. menolak takut dibenci. Enggak nolong. Tapi kalau ditolong tuh nggak tahu diuntung. Bener. Mainan people pleaser juga dia mau gituin orang karena dia takut dibenci nggak sih, takut nggak disukain. Bener sih. Aku dulu juga tipe orang yang kayak gitu. Kayak aku tuh sangat menjaga diriku, aku mau disukai banyak orang gitu. Tapi aku ada satu titik yang kayak nggak bisa aku maksa semua orang suka sama kamu. Benar. Benar. Jadi kayak mau sampai kapan kamu nyakitin dirimu sendiri, sampai kapan kamu mau mengorbankan dirimu sendiri. Benar. Toh pandangan orang ke kita tuh nggak selalu baik kok. Betul. Benar. Sebaik apapun yang kita lakukan. Benar lagi. Secuil kesalahan itu bisa kayak Merubah semuanya. 1000 bahkan berjuta-juta kebaikan itu udah langsung dilupain sama orang. Dan kita nggak bisa ngatur setiap pikiran orang-orang. Bener. Benar lagi. Lebih baik dua tangannya ini dipakai buat nutup dua telinga daripada harus nutup semua mulut orang-orang. Iya nggak Yes. cukup. Nggak cukup kan? Nggak cukup. Enggak. Cuman 2. Cuman 2. Jadi mending buat gini ya kan. Iya. Nggak dengar. Kalau misalnya dia bilang, ih sombong banget, gak mau nolongin, jahat banget, gak mau nolongin, diri kita sendiri tuh lebih penting gitu loh. Jangan sampai kita bantu dia, danain dia, tapi ternyata kita juga sendiri butuh gitu. Benar. Oh iya kan? Memberi boleh tapi kita jangan sampai kekurangan. Betul. Dari awal. Karena kita juga harus berhikmat. Tahu nggak? Menyadarkanmu kenapa aku menganggapmu kamu masih people pleaser banget. Cara aku nanggepin dia sama caramu nanggepin dia itu udah beda, say. Kamu tuh masih better daripada aku nanggepin dia. Oh iya sih kalau itu tahu. Lanjut. Udah on ya? Udah. Nah, apa tadi lo? Nggak ngerti. Bentar mikir. Bentar mikir. Menurut kalian orang-orang yang selama ini mereka memanfaatkan kita yang people pleaser ini itu sebenarnya kasihan atau kayak ya udah sih gitu? Kasihan. Karena dia nggak bisa bertumbuh pada dirinya sendiri. Ya juga. Karena dia mengandalkan Mengandalkan orang orang-orang lain. yang ya kan. Iya. Mereka bisa memanfaatkan itu, tapi apakah mereka mikir kita apa ya? Kayak sebenarnya itu ya juga capek gitu. Mereka aja nggak bisa ngertiin kita, kayak gitu sih. Jadi kayak kasihan aja gitu. Kalau mereka bisa, ngapain mereka minta tolong ke kita? Ya sih, benar-benar. Tapi ada loh orang kayak gitu, kayak minta tolong ke kita. Tapi kalau misal dia dimintain tolong orang lain, dia masih nanggepin gitu, paham nggak sih? Jadi kayak masih bisa nolongin orang lain, tapi dia nggak bisa nolong dirinya sendiri. Oke. I see. Berarti kayak dia Iya, bisa iya. ngasih obat padahal dia belum ngasih obat ke dirinya sendiri. Nah tuh, kalau nggak mau kayak gitu, jangan terus-terusan jadi orang yang people pleaser. Kita harus ngerti juga kayak siapa sih yang perlu kita bantu, yang benar-benar perlu kita tolong, jangan sampai kita dimanfaatkan sama mereka. Iya. Punyalah hati Oh. buat seseorang.
Ya sih. Entah dari sisi orang yang kita tolong ataupun yang ditolong. Kayak sama-sama punya hati lebih enak nggak sih? Jadi kita nggak semena-mena buat kamu bisa ini nggak, kamu bisa itu nggak, kayak aku butuh kamu, butuh kamu, butuh kamu. Tapi kayak kita juga harus mikirin perasaan orang lain. Ketika kita minta tolong kayak kira-kira dia mampu nggak ya, kayak dia capek nggak ya? Benar. Ya. Dan menurutku seimbang tuh bukan cuman di relationship aja, tapi di pertemanan juga harus seimbang menurutku ya kan. Kayak kalau kamu terus-terusan jadi orang yang digendong ya, hidupmu nggak akan berguna buat teman-temanmu. Nggak bakal bisa apa-apa juga nggak sih kalau digendong? Bener. Kayak Roblox ya, kalau lu digendong terus ya udah Sampai puncak. tapi Tapi nggak bisa. Kalau sendiri ya. Aku tadi mau ngomong itu tapi kayak enggak deh. Ternyata iya. Gendong orang lagi. iya gitu. Jadi sesusah-susahnya tetaplah belajar bertumbuh pada kakimu sendiri. Karena siapa lagi yang mau nolong kalian kalau bukan diri kalian sendiri. Betul. Tuh, Lanjut. kabar. 5 menit lagi nih. Ya. Ayo, ayo. 5 menit ini. Bukan 5 menit buat 20 menit. Oh. Apa ya? Apa ya? Bahasan. Ya wes kata-kata buat orang-orang yang kita periksa. Kayak Oke. kayak sebelum ini ya selesai ya guys ya. Coba dari kalian berdua ada nggak sih kata-kata buat orang-orang yang people pleaser? Walaupun aku tahu kalian sendiri tuh people pleaser. Tapi kayak itu kata-kata buat diri kalian sendiri sebenarnya. Yang berubah ya. Iya. Tunggu, tapi Las, menurut kalian people pleaser tuh bagus apa enggak? Bisa iya bisa enggak. Bergantung situasi dan kondisi. Kalau misalnya kita mampu, ya kita tolong. Tapi kalau misalnya kita nggak mampu, ya mungkin kita bisa menolaknya. Atau ada POV lain? Kalau menurutku people pleaser itu kan udah kayak dicap dia mengorbankan diri sendiri demi untuk orang lain. Jadi menurutku enggak. Ya walaupun kita masih sering kayak gitu loh. Karena itu akan jadi habit. Like kalau kamu udah biasa mengorbankan dirimu buat orang lain, kamu akan selalu kayak gitu terus. Kalau udah jadi kebiasaan tuh bakal susah hilang. Ya kan? Iya benar sih. Susah gitu ya. Tapi emang sometimes ya kita perlu nolong orang, emang Iya. Iya, itu maksud iya, aku. itu benar. Cuman jangan sampai kita nolong orang tapi kita mengorbankan diri sendiri. Oke. Tadi apa? Langit pun berkata itu. Tidak. Langit pun setuju. Kata-kata. Kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini. Kata-kata buat orang-orang yang people pleaser apa dong kak? Tolong kata-katanya mulai dari siapa ya, Valeri? Utamain diri sendiri, jangan orang lain. Right. JJ? Jangan terlalu memanjakan mereka supaya mereka juga belajar bertumbuh pada kakinya sendiri. Yang ngerti diri kita itu ya diri kita sendiri. Jadi punyalah hati untuk mau menolong dan juga untuk ditolong. Jadi jangan lupa kebaikan orang dan jangan lupa berbuat baik. Oke. Ternyata jadi orang people pleaser tuh ada plus ada minusnya. Ya, kita jadi orang yang baik karena kita menolong orang lain, tapi sometimes juga jahat buat diri kita sendiri karena kita mengorbankan diri kita sendiri. So kalau mau nolong orang harus mikir dulu ini mengorbankan banyak hal dari diri kita apa enggak, itu berdampak buruk apa enggak buat kita. Selama itu mendatangkan kebaikan buat mereka dan kita, lakuin aja. Betul. Jangan sungkan buat enggak bisa dulu gitu. Jangan sungkan untuk say no. Ya betul. Bisa mungkin gunakan kata-kata yang baik, diperhalus dulu gitu. Saling ngertiin aja gitu ya kan. Gitu. Oke, seru banget ya perbincangan hari ini. Ya, seru. Oke, aku Lovely, Aku Jeje. Aku Valeri. pamit undur diri. Bye.